PSSI dikabarkan incar satu penyerang keturunan lainnya. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda, kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Milan Manhoef. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Milan Manhoef sebagai salah satu target buruan. Milan Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Orotmangoen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Milan Manhoef bisa panaskan persaingan di lini winger timnas. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Chuaon. Hadirnya nama Milan Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini. Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki Milan Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Milan Manhoef. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi. Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Manhoef juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Manhoef perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Kita tahu bahwa PSSI terus melakukan persiapan untuk timnas Indonesia. Bukan sekedar talenta lokal yang dipersiapkan, namun PSSI terus agresif dengan perannya untuk memantau para talenta keturunan yang tersebar di penjuru dunia. Tak sedikit mereka para talenta keturunan yang kini dikabarkan didekati PSSI. Salah satunya pemain keturunan yang dikabarkan akan direkrut oleh PSSI, yaitu Milan Manhoef. Milan Manhoef adalah salah satu talenta keturunan yang sangat dekat dirumorkan akan bergabung dengan skuad Garuda. Apa kabar Milan Manhoef? Pesepak bola muda Belanda yang pernah masuk radar bakal dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Milan Manhoef sedang menikmati kiprahnya di timnas Belanda U23. Ia juga moncer di klubnya Stoke City pada kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Sebelum terbang ke Inggris, pemain sayap berusia 23 tahun memperkuat Vitesse, Belanda. Selama di Vitesse, performa Milan Manhoef terus meroket. Ia hadir dalam 77 laga di semua ajang kompetisi dengan torehan 15 gol. Melihat aksi dan sensasinya tersebut, Stoke City kemudian mengangkutnya ke The Britannia Stadium sejak Februari lalu. Tak butuh waktu lama, Milan Manhoef langsung menggila dengan 5 gol dan 4 assist dalam 35 pertandingan. Kans bela timnas Indonesia. Milan Manhoef baru saja membela timnas U21 Belanda, diwawancarai oleh Voetbal Primeur soal kemungkinannya membela timnas Indonesia senior. Karena diketahui Milan Manhoef punya garis keturunan dari Belanda, Indonesia, dan juga Suriname. Percakapannya dengan Voetbal Primeur coba diterjemahkan oleh Yusa Nugraha. Apa yang dikatakan Milan Manhoef?
Manhoef mengungkapkan menjadi suatu kehormatan bisa membela timnas Belanda semenjak dari kecil juga sudah bermain untuk tim kelompok umur Belanda. Ia sangat bangga bisa membela timnas Belanda. Memang cukup kecil peluang Milian Manhoef bisa berseragam timnas Indonesia. Namun dengan pernyataannya yang entah apa yang terjadi di masa depan, tak menutup kemungkinan Manhoef menyusul jejak oleh Romani atau J. Itzes dan mereka para pemain keturunan yang saat ini berjuang bersama skuad merah putih. Apakah dia bisa membela timnas Indonesia? Jawabannya adalah bisa, karena dia mengatakan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi dia juga bilang kalau saat ini mimpinya adalah untuk bermain di timnas senior Belanda. Jadi saat ini Manhoef fokusnya masuk timnas senior Belanda dan bermain di timnas Indonesia kesempatannya adalah kecil, karena dia inginnya saat ini bermain di timnas senior Belanda. Milian Manhoef sudah memiliki 20 caps di timnas Belanda U21. Tapi peluang terbesar untuknya adalah bermain di tim senior de Oranje. Ia lahir dan besar di Belanda. Dengan kultur sepak bola di negaranya, kesempatan dia bisa naik ke senior itu tentunya lebih besar daripada dia join bersama timnas Indonesia. Revolusi timnas Indonesia untuk wujudkan mimpi. Gairah sepak bola Indonesia kembali membara dan sejak 2021, PSSI gencar mencari pemain diaspora dengan total kini telah mencapai 23 pemain keturunan. Sejak performa yang mengecewakan dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, PSSI telah mengambil langkah strategis yang signifikan untuk merevitalisasi skuad timnas Indonesia. Organisasi sepak bola tertinggi di tanah air itu secara agresif mencari dan mendatangkan para pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Upaya masif ini dimulai pada November 2021 dan hingga saat ini telah ada 23 pemain diaspora yang berhasil didatangkan, yang debut di era PSSI modern. Penampilannya yang kokoh dan postur tubuhnya yang ideal menjadikannya aset berharga di lini belakang timnas Indonesia. Jordi Amat yang memiliki segudang pengalaman di La Liga dan Liga Primer menjalani debutnya untuk timnas Indonesia pada Desember 2022 saat ajang Piala AFF. Kehadiran Amat langsung terasa dampaknya, kemampuannya membaca permainan, mengorganisir lini belakang, dan ketenangan dalam menguasai bola memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Sebagai pemain senior, ia tidak hanya berperan sebagai bek, tetapi juga sebagai mentor bagi para pemain muda. Pada Juni 2023, publik sepak bola Indonesia menyaksikan debut dua talenta muda berbakat Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Keduanya langsung menunjukkan potensi besar. Struijk dengan kelincahan dan kemampuan mencetak golnya menjadi idola baru. Sementara itu, Jenner tampil dengan visi bermainnya dan kemampuan mengendalikan tempo permainan. Debut Saine Patinama pada Juni 2023 menjadi sorotan, terutama karena ia langsung dihadapkan dengan juara dunia Argentina. Saine menunjukkan performa yang solid di posisi bek kiri. Kecepatan dan kemampuannya dalam membantu serangan maupun bertahan menjadikannya opsi yang menarik bagi skuad Garuda. Sandy Walsh akhirnya menjalani debut yang telah lama dinanti pada September 2023.